Setelah sebelumnya mengulas alur cerita The BFG, kali ini kita akan coba mengulas alur cerita dari salah satu film animasi perburungan ternama di tahun 2011. Yap, film Rio, berlatar di sebuah hutan dekat kota Rio de Janeiro. Film ini menceritakan tentang petualangan seekor burung langka yang selama hidupnya terhindar dari dunia alaminya. Tak hanya itu, burung yang tak bisa terbang ini pun mengalami masalah di petualangannya. Karena langkanya burung tersebut, lantas membuat sekelompok orang jahat mencoba untuk menjual dirinya. Penasaran dengan petualangan burung tersebut? Inilah alur cerita Rio dari The Film. Setelah opening yang satu ini. Pagi hari di hutan dekat kota Rio de Janeiro, saat semua burung tengah bernyanyi dengan gembiranya, tak terkecuali dengan anak burung Makau ini. Semua terlihat gembira di sana, namun kegembiraan tersebut tak bertahan lama. Burung-burung yang ada kemudian ditangkap oleh oknum tak bertanggung jawab. Tak terkecuali anak burung Makau ini. Mereka yang tertangkap kemudian dikirim ke suatu wilayah, hingga sampainya di sebuah truk box, salah satu truk yang membawa burung tangkapan di Rio. Karena kelalaian pengemudi membuat salah satu box keluar yang ternyata berisi anak burung Makau tadi. Tak lama seorang anak gadis membuka box tersebut dan mendapati anak burung itu. Karena dirasa kasihan, gadis kecil ini pun merawat burung tersebut. I'll take care of you. Setelah tinggal bersama gadis tersebut, kini Blue, burung Makau biru telah tumbuh besar dan mendapati beberapa penghargaan bersama dengan Linda, gadis yang merawat Blue. Terlihat bagaimana akrabnya mereka berdua menjalani aktivitas pagi hari di tempat toko buku Blue Makau. Seperti biasa, akan terasa aneh kalau di pagi hari tidak minum sesuatu. Namun terdengar aneh jika burung yang melakukan itu. Ya, Blue adalah burung yang lain dari burung yang lain. Kebiasaannya membuat dirinya unik, namun aneh bagi burung lainnya. Hingga sampainya seorang pria datang di toko mereka. Pria tersebut bernama Tulio, seorang dokter ahli burung. Dengan keahliannya berbicara dengan para burung. Tulio datang bukan untuk membeli buku, namun karena Blue. Blue adalah spesies burung Makau langka yang membuat Tulio meminta Linda dan Blue pergi menuju Rio, bertemu dengan spesies Makau betina demi menghindari punahnya spesies Makau biru. Saking senangnya, Tulio memaksa Blue untuk terbang, dan ternyata Blue adalah burung yang belum bisa terbang. Walau sempat menolak, namun Linda dan Blue akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rio bersama Tulio. Bem-vindo Rio de Janeiro. Selamat datang di Rio de Janeiro. Mereka akhirnya sampai di Rio. Pesona Rio memanglah luar biasa, tak terkecuali sebuah karnaval yang biasa mereka lakukan. Dan di saat itu juga, burung lokal tiba-tiba datang menyambut Blue. Yap, Nico dan Pedro. Mereka kemudian bertanya tujuan Blue datang ke Rio, dan Blue pun menjawab, Actually, I'm just here to meet a girl. Sampai di tempat Tulio bekerja, terlihat semua jenis burung ada di sana. Mereka dirawat dan diperlakukan baik, kecuali perilaku Jewel, burung Makau biru yang berulah dengan salah satu staf di sana. Blue yang mendengar keganasan Jewel pun meminta pulang, namun tetap, ia harus bertemu dengan Jewel. Akhirnya mereka berjumpa. She's beautiful. What were they talking about? She's like an angel. Saat Blue bertemu Jewel, ia hanya berpikir bagaimana malam pertamanya dengan Jewel. Namun itu salah, Jewel tak berniat untuk dimadu saat itu. Ia hanya berniat untuk kabur dari tempat tersebut yang membuat dirinya tak bebas. Karena pikiran Blue, Jewel kemudian memulai aksi malam pertama mereka. Tak mau kalah, Tulio dan Linda pun ngedate di suatu tempat. Dan saat mereka ngedate, penjaga yang sedang berjaga mengalami sedikit masalah. Ia harus berhadapan dengan burung yang diam-diam menghanyutkan. Siapa lagi kalau bukan Nigel? Nigel berhasil mengambil kunci dari penjaga
dan membuat seorang misterius datang di tempat konservasi burung, yang membuat Jewel dan Blue ditangkap paksa oleh orang misterius itu. Hi there. Hingga acara ngedate Tulio dan Linda harus berakhir dengan suara ayam tetangga. Yang kemudian membuat mereka khawatir dengan keadaan Blue dan Jewel yang sedang dibawa oleh Fernando dan diberikan oleh Marcel, Tipa, dan Armando numero 1. Jewel yang tahu mereka akan terancam pun meminta Blue untuk pura-pura mati dan berencana lari dari tempat tersebut. Namun hal itu percuma. Nigel terlalu sangar yang membuat mereka harus dikurung bersama di ruangan yang juga banyak spesies burung ditangkap di sana. Di lain sisi, Fernando yang membawa Blue dan Jewel ternyata anak tak berorang tua. Ia mematuhi Marcel karena ia harus mendapatkan uang, walau hasilnya tak sebanding dengan apa yang dijanjikan Marcel. Saat Fernando sedang meratapi nasibnya, Blue, Jewel, dan burung lainnya dihampiri oleh Nigel. Nigel kemudian menceritakan bagaimana dirinya dulu saat menjadi bintang dan sekarang yang menjadi gelandangan. Ia iri dengan burung-burung Brazil, tak terkecuali Blue, dan berniat mencoba untuk membuat Blue, Jewel, dan burung Brazil lainnya menjadi jelek seperti dirinya. Iri, bilang bos. Hai. Setelah mengetahui rencana Nigel, Jewel panik dan mencoba keluar dari sana. Berkat bantuan Blue, mereka akhirnya bisa keluar dan di saat itu pula, Jewel mengetahui bahwa Blue tidak dapat terbang. Dengan kondisi sedang dirantai, membuat mereka harus kewalahan dikejar oleh Tipa, Armando, dan Nigel. Di saat pertandingan Brazil versus Argentina sedang seru-serunya. Oh, this is great. Mereka akhirnya lolos dari kejaran Nigel dan mencari tempat aman sementara di hutan. Good night. Good night, Joe. Di lain sisi, Linda dan Tulio tengah sibuk mencari Blue dari sisi kota ke sisi kota lain. Semua brosur tertempel di mana-mana. Fernando yang tahu Blue sedang dicari pun menemui Linda dan Tulio yang tertidur di pinggir jalan. I know where your birds are. You found Blue? Are you sure? Kembali dengan Tipa dan Armando numero 1. Mereka mencoba mengelabui Marcel dengan membuat tiruan Blue dan Jewel. Marcel pun kecewa dengan kerjaan mereka berdua yang membuatnya harus menunda keberangkatan menuju pesawat pagi itu. Nigel yang mampu diandalkan oleh Marcel kemudian mencoba kembali mencari keberadaan Blue dan Jewel. Kembali ke hutan, Blue dan Jewel tengah sibuk mencoba memutuskan rantai kehidupan yang membelenggu mereka. Dengan cara Blue, mungkin saja mereka akan terbunuh. Hingga sampai pada mereka bertemu dengan para bucil. Terlihat imut di luar, tapi ayah para bucil, Raffi, ia mendatangi Blue dan Jewel yang sedang dikeroyok anak-anaknya. Blue dan Jewel kemudian meminta tolong Raffi untuk melepaskan rantai yang menjerat mereka. Dan Raffi pun dengan sukarela membantu mereka berdua dan berangkat menuju karnaval bertemu Louis. Sebelum karnaval dimulai, kita diperlihatkan aksi para monyet yang hobi mencuri barang orang lain. Hingga sampainya Nigel di kelompok para monyet. Nigel meminta para monyet untuk menemukan burung makau biru. Walau sempat diremehkan dengan mengancam, Nigel pun berhasil membuat para monyet tunduk. Save me! Save me! We'll do it! We'll do it! Save me, please! Save me! Alright, you've twisted my wing. Deal. Kembali dengan Blue dan Jewel, mereka mencoba untuk pergi menuju karnaval dengan terbang bersamaan dengan Raffi. Walau tak bisa terbang, Blue dan Jewel berhasil mendarat dengan selamat. Not again! Am I dead? No! Sampai di karnaval, mereka bertemu dengan Nico dan Pedro.
Louis yang dikira berada di karnaval ternyata telah pulang menuju garasi miliknya, yang membuat Blue dan Jewel dibawa oleh Nico dan Pedro menuju ke sebuah pesta, di mana semua burung di sana menari dan bernyanyi. I wanna party, I wanna somebody and fly. Hey, 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 hey. Tak bertahan lama, acara mereka dihentikan oleh sekawanan monyet, pesuruh Nigel yang sebelumnya mengetahui keberadaan Blue dan Jewel. You two are coming with me. You mess with my friends, you mess with me. Barry versus Monkey! Get them! We gotta go! Need a lift? Thank you! Di lain sisi, Linda, Tullio, dan Fernando menuju markas Marcel dan kroconya. Namun sayang, usaha mereka mencari Blue sia-sia. Burung-burung yang ditangkap Fernando telah dipindahkan ke mobil karnaval. Tullio dan Linda yang mendengar hal itu pun mencoba mencari cara untuk ikut dalam karnaval tersebut. Di pertengahan jalan, Blue dan Jewel mencoba mendekatkan diri, dibantu oleh Raffi, Nico, dan Pedro. Walau telah dibantu, usaha Blue mendekati Jewel gagal total. Hingga sampainya mereka di tempat Louis. Ya, ini Louis, seekor anjing yang disebut Raffi. Karena Louis adalah ahlinya ahli. Dengan sukarela ia membantu Blue dan Jewel. Sure this is safe? Oh, sure. Raffi, get the switch, please. Mereka akhirnya terlepas dari jeratan rantai yang seketika membuat suasana menjadi aneh. Blue yang tidak bisa terbang menyayangkan akan dirinya sendiri. Melihat Jewel dan yang lainnya terbang membuat Blue pergi begitu saja. Walau sempat dicegah oleh Jewel, namun tetap, di mana Blue merasa tidak ingin menjadi beban Jewel, serta perasaan Jewel yang masih ingin bersama dengan Blue. It's not my fault you can't fly. Awkward. You know what? This is good. I'm Tico Taco out of here. See you around, Ted. No, wait, come back. Keegoisan mereka membuat mereka harus berpisah sementara di sana. Jewel yang sedih kemudian terbang menuju tempat dirinya berasal, disusul oleh Nico dan Pedro. Tiba-tiba Nigel datang dan mencoba membawa Jewel. Nico dan Pedro yang tahu hal itu pun langsung kembali menuju Raffi. Di saat Raffi sedang menemani Blue, Raffi mencoba menyadarkan Blue betapa lebih pentingnya keluarga daripada hanya bersenang-senang. Nico dan Pedro datang dan memberitahu kepada Raffi dan Blue bahwa Jewel telah diculik oleh Nigel menuju karnaval. And he's taking it to the parade. Let's fly. Karnaval pun dimulai. Linda dan Tullio yang mengetahui Blue ada di karnaval kemudian masuk menggunakan seragam dan ikut serta di sana. Walau sedikit terjadi kendala, Linda akhirnya melihat Blue sedang berada di tengah karnaval. Blue yang sebelumnya ingin bertemu dengan Linda harus merubah prioritasnya, yaitu untuk menyelamatkan Jewel. Dengan kegigihan Blue, akhirnya ia mampu mencapai mobil Marcel. Upaya penyelamatan Jewel gagal karena Nigel telah mengurung Blue saat dirinya sibuk menyelamatkan Jewel. Tak hanya Blue, kawan-kawannya pun ditangkap oleh Nigel. Karena telah mendapatkan Blue dan Jewel, Marcel kemudian mempercepat keberangkatannya menuju pesawat. Linda dan Tullio kemudian mengikuti hingga sampainya di pesawat. Fernando yang merasa kasihan mencoba mengeluarkan Blue dan Jewel. Namun sayang, Nigel selalu menghalangi usaha penyelamatan para burung ini. Pesawat siap meluncur. Linda dan Tullio pun mencoba menghentikan pesawat tersebut, namun gagal. Pesawat tersebut lolos dari upaya pemberhentian mereka. Di dalam pesawat, dengan rencana Blue, dirinya mampu keluar dari sangkar tersebut dan membebaskan satu persatu burung yang ada di sana. Marcel kemudian mengetahui upaya pelolosan diri oleh para burung, namun dihadang oleh sangkar burung yang membuatnya tidak dapat masuk ke sana. Burung yang dibebaskan telah siap terbang dari ketinggian. Terkecuali Blue dan Jewel. Jewel melihat keraguan di diri Blue. Keraguan Blue membuat Nigel mendapat kesempatan menahan mereka. Jewel pun ikut membantu Blue namun sayang,
sayapnya mengalami cedera yang membuat dirinya tidak dapat terbang. Nigel yang sedari awal membuat para burung resah kemudian mendapati karmanya. Pesawat pun lepas landas yang membuat Marcel, Tipa, dan Armando Numero Uno terpaksa melompat dari pesawat, lain dengan Blue dan Jewel. Melihat Jewel yang cedera dan terjatuh membuat Blue memberanikan diri untuk terjun dan menyelamatkan Jewel. Blue dan Jewel kemudian menghampiri Linda, Tulio, dan Fernando. Melihat kondisi Jewel yang sedang cedera, membuat Tulio, Linda, dan Fernando merawatnya. Mereka akhirnya bisa terbang bersama bebas di langit. Saat scene bonus, terlihat Blue dan Jewel telah mempunyai keturunan. Mereka sedang menari dan bernyanyi di sana. Lain dengan keadaan Nigel, sekarang karma menimpanya. Rio. Selain menjadi ikonik dari Rio de Janeiro, film ini juga mengajarkan kita untuk jangan menangkap burung eksotis secara ilegal. Tak hanya itu, makna dari sebuah pertemanan cukup membuat hati ini tersentuh, walau terbalut dengan candaannya. Rekomendasi banget buat kalian yang pengen nostalgia film animasi lama yang pembawaannya ringan seperti di film Rio ini. Thank you for watching, stay tune di Review.